Dikbud. Nah, balik lagi sama kita berdua nih di segmen kedua, seni dan karya kreatif. Nah, bener banget. Nah, kali ini kita bakal perkenalkan ke sobat-sobat Dikbud semua tentang pameran-pameran seni dari karya-karya teman-teman kita ya. Ya, jadi di sini ada apa aja sih? Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah, di sini mulai dari ada gerabah, ada sendal dari kain bekas ya. Itu juga ada kaset. Saya fokusnya ke sini Zahra. Ada kaos yang kemarin-kemarin viral nih Zahra. Wah, kaos apa tuh Andi? Tolong kasih tau dong. Nah, ini tuh kaos tadi dibuat sama siswa-siswi SMA Negeri 1 Selong kan Zahra ya? Iya benar banget. Jadi ini tuh namanya kaos tie dye. Jadi itu kaos polos nanti dikasih warna, tapi diikat-ikat dulu. Jadi gitu Zahra. Jadi makanya bisa berbentuk pola-pola seperti Bener ini. banget. Nah itu tuh yang di samping kamu tuh yang kuning-kuning itu apa? Ini sutro. Nah kebetulan banget nih Sobat Dikbud, sutro ini bakal dikasih tutorial sama salah satu teman kita. Tanya-tanya dong Andi, gimana tutorial pembuatannya? Nah, jadi di sini lagi tutorial. Pertama kenalan dulu dong. Siapa namanya? Nama saya Zam Hariro. Zam. Nah, di sini bisa tanya-tanya nggak sih apa aja sih bahan yang dipakai membuat sutro ini? Sobat Dikbud harus tahu untuk bahan-bahan yang diperlukan itu cuma papan saja yang dibentuk menjadi dua bagian, yaitu bagian badan dan bagian penyangganya. Sedangkan untuk alatnya sendiri itu mudah sekali didapatkan seperti palu dan juga paku. Jadi selain alat dan bahannya mudah untuk didapatkan, cara pembuatan sutro ini juga terbilang sangat gampang. Jadi gitu. Wah, simpel banget ya pembuatannya. Tapi tunggu dulu. Mungkin ada beberapa Sobat Dikbud nih yang nggak tahu sutro itu apa. Kamu tahu nggak Andi? Jelasin dong. Jadi, Sobat Dikbud, sutro ini adalah apapun hal yang digunakan untuk menghalangi orang lewat saat ada orang sholat, Zahra. Oh, berarti sebagai penghalang untuk orang sholat ya? Iya, untuk menghalangi orang yang lewat, Zahra, di depan orang sholat. Orang yang lewat, salah ya. Wah. Iya. Nah, selain itu, sutro ini juga sangat disyariatkan dalam Islam loh, Zahra. Wah, biar nggak ganggu orang sholat ya. Iya, betul banget, Zahra. Jadi orang sholat tuh lebih khusyuk gitu, Zahra. Bener banget, simpel ya juga pembuatannya. Mungkin sobat-sobat Dikbud di rumah pengen coba dong buat selagi mengisi waktu luang ya di karantina kali ini, mungkin bisa untuk meningkatkan kreativitas ya Andi ya. Ini katanya sudah jadi, Zahra. Sudah jadi. Wah, cepet banget. Gampang banget dan ini masih bisa dikreasikan kan? Ya, ini masih bisa diberikan warna-warni sesuai keinginan kita. Wah, biar makin menarik ya, Ya, melatih diwarna-warni. kreativitas juga untuk sobat-sobat Dikbud di rumah kalau Bener berdua. banget. Nah itu dia tadi pameran karya kreatif dan tutorial pembuatan sutro dari teman-teman kita di SMA Negeri 1 Solo. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Tina. Iya, terima kasih Zara dan Rumani. Iya, masih bersama saya dalam Pojok Ekspresi SMA Negeri 1 Salom. Ya, tapi sebelum itu teman-teman ada yang istimewa lagi nih, yaitu kita kedatangan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Hajar Siti Rohmi Jaira MPD. Selamat datang Ibu. Iya, Sobat Dikbud, setelah tadi kita menyaksikan serunya pertunjukan teman-teman kalian tadi, tentunya kalian akan lebih mencintai seni dan budaya kita. Terlebih dahulu tadi juga ada pameran karya kreatif tadi yang tentu akan menginspirasi kalian untuk meningkatkan kualitas diri untuk menjadi bekal sukses di masa yang akan datang. Oke Sobat Dikbud, sebelum kita memasuki segmen berikutnya yaitu obrolan inspiratif, kita saksikan jeda berikut ini. Silakan.
cik, cik, cik. Cik, cik. Permisi. Op. Duduk dan berjarak. Kamu tahu nama duduk? Iya, Sobat Dikbud. Kita pantun ya. Nonton wayang di siang bolong. Minum kenyaman, sedapnya pepaya. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Selong. Semoga semakin berjaya. Oke, Sobat Dikbud, berikutnya kita memasuki segmen ketiga, yaitu obrolan inspiratif. Dan seperti yang saya infokan sebelumnya, akan ada narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kalian, yaitu Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Lombok Timur, kemudian Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selong. Dan acara ini akan dipandu langsung oleh teman-teman kalian yang kece tadi, yaitu Zara dan Wandi. Silakan. Halo Sobat Dikbud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama kita di segmen yang ketiga ini. Pada bosan gak sih ngeliat kita berdua? Kalau pada bosan, kita bisa ngeliat ini orang-orang hebat yang buat jadi narasumber kita ya, Andi. Bener banget Zahra. Nah, di segmen ketiga ini ada obrolan inspiratif. Bener banget, kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang hebat yang bakal menginspirasi kita ya. Sebelumnya kamu deg-degan gak sih Zahra? Ya deg-degan juga sih ya, karena mau ngomong sama orang-orang hebat, Andi. Agak deg-degan deh. Kalau gitu kita mulai aja yuk tanya-tanya ya Ya, Zahra. daripada mungkin Sobat Dikbud udah pada penasaran nih sama obrolan-obrolan kita. Ya langsung aja, ayo kita duduk dulu. Assalamualaikum, Bu Wakil Gubernur. Mau tanya-tanya apa nih Zahra? Bentar dulu, kita izin dulu. Ibu, Niki, supaya kita itu kan mau ngobrol nih. Biar kita tuh makin deket, boleh nggak nih kita manggilnya Bunda Romi aja? Ibu Oh, ada boleh. Ibu. Kita panggil Bunda ya, biar kita makin dekat. Nah Andi, kamu ada nggak yang mau ditanyain nih ke Ibu? Bunda. Bunda, jadi gini. Boleh Bunda, boleh Umi, terserah. Ibu boleh. Kalau aku Umi aja ya. Ya udah, kita sama-sama panggil Umi aja biar sepakat. Kalau gitu Umi. Ya udah, biar. Ini Umi walaupun pakai masker kelihatan ya cantik banget. Pujiannya hebat ya Zahra ya. Kamu tahu nggak? Kalau Umi Rohmi ini wakil gubernur perempuan pertama loh di Nusa Tenggara Barat. Wah hebat banget, tepuk tangannya dong dulu. Ya jadi buat sobat-sobat Dikbud yang perempuan nih, walaupun perempuan kita bisa kok juga jadi wakil gubernur nih Bunda nih. Oh Umi, salah. Jadi mau tanya-tanya apa nih Zahra sama Umi? Nah jadi gini nih, kan kita itu udah pernah dengar tentang program unggulan dari pemerintah provinsi apa? NTB Kamu tahu nggak? Gemilang. NTB Gemilang, pintar Andi. Nah jadi Umi. Salah. Maaf. Banyak salahnya ya. Enaknya Iya. apa? Nggak usah terpaku. Nah iya jangan terlalu kaku Andi. Nah begini,
beberapa sobat Dikbud kita nih nggak tahu ya apa sih itu program NTB Gemilang, khususnya nih yang lagi marak-maraknya itu zero waste. Nah kita pengen tahu dong Umi, benar. Kita pengen tahu dong Umi tentang program NTB Gemilang itu apa sih? Karena kan kalau kita tahu nih kita bakal bisa ngejalanin kan, iya kan? Iya dong. Nah, kalau kita nggak tahu kan kita nggak bisa. Nah, apaan tuh Umi? Kita pengen tahu sekaligus zero waste-nya. Mungkin bisa dijelaskan? Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, karena kesehatan itu modal utama kita. Di masa pandemi ini kita paham betul. Ini mengajarkan kita betapa kesehatan itu harus menjadi prioritas utama. Tanpa kesehatan kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, ya, nggak bisa ibadah. Maka kita semua harus sehat. Ya. Nah, sehatnya adalah tentunya di masa sekarang dengan menggunakan masker, ya. Semua kita di sini pakai masker kan? Pakai, jangan sampai enggak. Ya. Nah, karena kan memang di masa pandemi ini pilihannya adalah kita harus hidup aman dan produktif. Untuk bisa hidup aman dan produktif harus patuh protokol COVID. Yang utama pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan sebelum masuk ke NTB Gemilang, ya. Karena ini memang sangat penting. Kemudian mengenai NTB Gemilang itu banyak program-program unggulannya Zahra, ya, diantaranya yang zero waste atau NTB bersih, betul kan Zahra? Betul. Ini siapa namanya? Andi dan Zahra, ya. Jadi banyak program unggulannya, diantaranya adalah NTB bersih atau zero waste, ya. Selain itu juga ada NTB hijau, artinya kita nggak mau NTB ini tandus, ya. Tidak mau sumber-sumber mata air kita hilang, ya. Tidak mau illegal logging ada di NTB. Jadi NTB harus kita tanami, ya. Kita tanami jadi subur, menyimpan air, dan nggak boleh orang sembarangan tebang-tebang hutan. Kemudian selain NTB bersih, NTB hijau juga ada program industrialisasi, ya. Apa maksudnya industrialisasi? Maksudnya adalah supaya di NTB ini hasil-hasil kita yang di NTB itu nilai tambahnya atau added value-nya harus kita peroleh di NTB. Misal kita menghasilkan jagung, jagungnya setelah dipanen jangan mentah-mentah langsung dikirim, tapi kita harus bisa olah dengan hal-hal yang sederhana, pengeringan, bikin pakan ternak atau apa saja, sehingga nilai tambahnya itu ada di NTB. Kemudian juga misalnya untuk mengolah itu semua, biasanya kita belinya mesin-mesin dari luar, padahal mesin itu sederhana, bisa dikerjakan oleh adik-adik SMK kita, IKM-UKM kita. Sekarang nggak boleh, kita usahakan semuanya diproduksi di NTB. Makanya kemarin ulang tahun yang ke-75 Indonesia, di NTB itu diluncurkan, ya, mesin-mesin prototipe, mesin-mesin yang buatan NTB. Jadi mau pipil jagung, mau cacah plastik, mau bikin pelet, mau bikin apa saja, mesinnya sudah bisa dibuat oleh UKM-IKM dan adik-adik SMK kita yang ada di SMK. Itu industrialisasi. Kemudian selain itu ada lagi program unggulan namanya revitalisasi posyandu. Nah, revitalisasi posyandu ini adalah kita ingin posyandu itu menjadi sumber edukasi. Jadi posyandunya itu tidak hanya melayani posyandu anak dan ibu hamil, tapi melayani dari bayi, dari baru lahir sampai lansia. Jadi semua posyandu yang ada di dusun-dusun di seluruh NTB dia akan melayani dari bayi sampai lansia. Jadi seluruhnya terlayani. Sehingga masalah-masalah, ya, bukan hanya masalah gizi buruk, masalah stunting, masalah kematian ibu, kematian bayi saja yang kita tangani, tetapi illegal logging juga tertangani karena edukasinya bisa masuk lewat posyandu. Buruh migran ilegal juga bisa tertangani karena edukasinya masuk lewat posyandu.
Narkoba bisa tertangani karena edukasinya masuk lewat posyandu. Begitu juga isu-isu lain ya. Nah itu. Kemudian desa wisata juga merupakan program unggulan. Nah kembali ke zero waste atau NTB bersih. Kenapa sih kok kita ngotot sekali ini, punya ambisi besar di 2023 kita harus bisa kelola sampah kita. Karena apa? Sekarang saya mau tanya pada adik-adik semua, NTB ini indah enggak? Subur enggak? Nah, luar biasa. Ini surga dunia tempat kita NTB ini ya. Selain indah, subur. Tapi surga ini kalau kita tidak jaga, dia akan punah. Kesuburan itu akan hilang, keindahan itu pun akan hilang. Itulah mengapa kita harus melakukan sesuatu ya. Kita tahu sampah itu biasanya penyebab apa? Banjir, penyakit, ya masalah deh. Pokoknya kalau bikin sampah itu pasti masalah. Kita ingin ubah persepsi itu, bahwa sampah itu bukan penyebab masalah, tapi justru membawa berkah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengelolanya dengan baik. Pertama memilahnya, kemudian setelah dipilah dikelola sesuai peruntukannya. Bisa untuk daur ulang yang plastik. Pasti adik-adik juga ini ya, udah pada pintar-pintar ya, daur ulang sudah bisa bikin macam-macam ya, atau dicacah jadi plastik kemudian dijual, dibikin lagi barang-barang plastik. Kemudian yang organik diapakan? Banyak sekali, bisa dibikin pupuk organik dengan sistem black soldier fly atau lalat hitam, bisa dengan sistem cacing ya. Nah banyak sistem-sistem yang bisa dimanfaatkan sehingga dari sampah organik itu bisa jadi pupuk dan bisa jadi pakan ternak ya. Jadi bisa jadi pakan ternak ayam, ternak bebek, bisa pelihara ikan, itu jadi pakannya dari situ. Jadi dari sampah organik bisa. Jadi ke depan lagi isu pakan yang merupakan isu yang biasanya kan kalau petani peternak itu ruginya karena mahal pakan. Nah kalau memang mau berusaha, harusnya dengan sampah organik itu kemudian bisa menghasilkan pupuk dan pakan. Nah itulah yang sekarang sedang kita gerakkan, dan tentunya Umi berharap SMA SMK di NTB harus menjadi agen perubahan ya, yang memberikan contoh mulai dari sekolahnya sendiri. Di sini ada nggak bank sampah? Ada. Di sini pilah sampah nggak? Nah ya, jadi di sini harus dikasih contoh pilah sampah. Jadi anak-anak juga nanti kasih tahu orang tua ya, pas pulang ke rumah kasih tahu, oh kami di sekolah pilah sampah begini, sampahnya bisa dibikin begini Bapak Ibu gitu kan, sehingga nanti itu bisa edukasi itu terus ke seluruh masyarakat NTB ya. Jadi harapannya sampah itu menjadi berkah. Seperti itu. Wah, keren banget kan. Tuh, kamu udah ngerti kan sekarang programnya? Ngerti. Nah, pintar sobat ibu juga udah pada ngerti kan? Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita mau nanya lagi nih. Ada lagi nih yang kita mau tanyain. Siapa? Mau tanya siapa lagi nih? Kita tanya Pak Kepala Dinas aja gimana Pak? Boleh? Boleh Andi. Ayo kamu yang tanya sekarang gantian. Jadi gini Pak, saya mewakili ribuan mungkin siswa-siswi seprovinsi Nusa Tenggara Barat nih Pak, yang kami tuh pusing belajar di rumah Pak. Capek. Iya capek kan? Capek banget. Kami tuh rindu sekolah Pak, serindu itu. Ya rindu banget ya. Apalagi murid-murid baru yang PLS-nya online Pak, itu belum kenal-kenal teman kelasnya Pak. Terus yang kelas 12 banyak yang nikah. Bayangin. Nah itu dia Pak, karena terlalu lama di rumah. Apa sih yang kita lakukan biar kita bisa tetap produktif di rumah Pak? Nah, mengenai aplikasi Pak. Nah benar banget, ini masalah banget ya buat kita siswa-siswi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Karena begini Pak, jangankan beda sekolah Pak, beda guru aja beda aplikasi. Bayangin, ada guru yang pakai aplikasi Classroom, ada yang pakai Kuiper, ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai SMS malah katanya. Aduh, udah ngerti itu gimana ngumpulin tugas pakai SMS tuh Pak, udah ngerti. Dan itu yang daring, bagaimana yang untuk daerah teman-teman kami yang daerah pelosok Pak, mereka nggak punya daerah-daerah smartphone. tertinggal dengan ekonomi yang menengah ke bawah ya, apalagi kuota kan mesti beli nih.
terus smartphone juga nggak semua lah yang pakai. Itu pun kalau misalkan RAM-nya 1 giga, aplikasinya dipakai banyak, bingung kan? Nggak bisa Pecah itu download HP-nya. aplikasinya, Pak. Nah, jadi gimana nih solusinya buat kita, Pak? Apa mungkin dari pemerintah provinsi sendiri khususnya Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, Pak, mau Pendidikan dan Kebudayaan. dan Pendidikan? Aduh, Zahra ini ada salah-salah. Ya, anginnya lagi besar ya, mohon maaf. Ini mungkin bisa buatin kita satu aplikasi Iya, ya, yang satu terpusat aplikasi yang dipakai buat semua siswa-siswi di Provinsi Nusa Tenggara Barat nih. Biar nggak capek kayak tadi bingung. Iya. PTKN di mana? Di Classroom. Matematika di mana? Aduh, pusing, Pak. Mungkin ada gitu yang satu aplikasi berpusat di Provinsi. Diatur Engge gitu, Pak, mungkin. Silakan Baik, itu terima ditanggapi. kasih. Izin Umi, Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dibut, ini luar biasa nih Adik Zahra, ini kritis dan ngalamin sendiri ya. Andi juga begitu ya, ngalamin sendiri. Jadi perlu kami sampaikan bahwa layanan pembelajaran kita ini sudah masuk di fase kedua BDR, belajar dari rumah. Ada 3 pilihan, bisa online, bisa semi online, dan ada kunjungan home visit. Nah, sekarang home visit ini namanya guru kunjung, sekaligus menjawab tadi, untuk sekitar 20% anak-anak kita itu tidak mampu di sekolahan. Itu kita terima saat PPDB kemarin, 20% sampai 25% itu tidak mampu. Tentu yang tidak mampu itu tidak punya smartphone, apalagi paket kan, tidak punya akses dan sebagainya. Mereka difasilitasi dengan program guru kunjung. Jadi guru kunjung ini untuk mendekatkan emosional anak yang rindu sama guru. Orang tua untuk membangkitkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Itu juga termasuk di beberapa daerah black spot. Minggu lalu saya ke Pulau Maringki loh. Melihat teman-temanmu di sana belajar difasilitasi oleh teman-teman guru dari SMA 1 Keruak. Jadi mereka begitu senang, mereka antusias, orang tuanya itu bangga. Dan desa memfasilitasi. Nah, persoalannya apakah kita dengan sistem online itu ada platform tertentu yang harus diharuskan? Kami beri kemudahan kepada guru mana yang familiar deh. Nanti ada yang familiar Google Classroom, ternyata bisanya WhatsApp. Yang kita berikan WhatsApp group, ternyata cuma handphonenya punya hanya untuk SMS doang. Jadi itu bervariasi dan kami sudah melakukan evaluasi, dan memang yang paling rendah penggunaannya itu yang semi online, yaitu yang satu arah kayak SMS itu dibiarkan. Nah, ke depan Dikbud sedang menyiapkan melalui satu wadah namanya Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan di NTB kita punya. Kebetulan kepalanya ada di sini hadir dan akan sedang menyiapkan. Mana Pak Rosidin? Pak Rosidin? Ya, Bapak Berdina itu yang ke tangan itu kepala Balai Pengembangan Teknologi yang sedang menyiapkan pembelajaran online. Dan meskipun nanti adik-adik, sahabat Dikbud semua, misalnya pandemi ini lebih panjang atau kondisinya nanti normal, kita akan tetap berusaha memberlakukan 2 strategi pembelajaran. Tetap online, tetap juga bisa tatap muka dengan sistem terbatas dan uji coba. Nah, pertanyaan tadi ini udah boring nih. Andi boring, Zahra boring, orang tua juga mungkin sudah macam-macam keluhan curhatannya ya. Nah, kalau kita semua patuh tertib seperti diarahkan oleh Umi Wakil Gubernur tadi, masker, cuci tangan, jaga jarak, sekolah siap mengaturnya, kita akan mulai simulasi pertengahan September masuk bertahap. Senang nggak mendengarnya nih? Aku sudah mulai rindu sama sekolah ya. Kita simulasi dan nanti minggu ini kami menyiapkan dengan Kementerian Agama dan konsolidasi dengan kabupaten kota dan dengan gugus tugas COVID tentunya deh. Di provinsi kami ada tim gugus tugas dan ketuanya Umi Wagub ternyata. Kemudian di kabupaten kota juga ada, kita petakan. Kalau yang di kabupaten kota itu masih ada intent tinggi sekali zona merah, stop, jangan ikut-ikutan, tidak boleh. Yang boleh itu yang simulasi kita dulu adalah yang orange. Nanti kalau sudah grade kita itu mencapai zona kuning, baru boleh mulai tatap muka dengan sistem giliran. Nah, itu solusinya ya. Oke. Wow. Nah, Sangat... jadi gitu. Jadi bentar lagi kamu yang kelas 10 tuh bisa ketemu sama teman-teman kelas. Wah, akhirnya ya. Syukur ya.
Alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah banget. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan sih kita bisa mulai sekolah? Itu sebenarnya kita yang dijawab sendiri. Dijawabnya dengan cara apa? Dengan cara kedisiplinan dengan protokol COVID. Karena apa? Karena untuk bisa mulai sekolah minimal zonanya kuning. Kalau kita patuh semua dengan protokol COVID, pakai masker, semua jaga jarak, sering mencuci tangan, kasus turun, zona kuning mulai. Nah, jadi kembali ke kita semua. Makanya yuk sama-sama semua kita patuhi ya protokol COVID, utamanya pakai masker. Kasih. Tuh dengerin teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, ditahan dulu, sabar, biar cepat sekolah. Bener banget Zara. Nah, Zara mau nanya-nanya ke siapa lagi nih? Kemana ya? Ke Bapak Sekretaris Daerah. Nah, tahu nggak? Bapak Sekretaris Daerah Lombok Timur kita ini kebetulan alumni SMA 1 loh. Oh gitu ya, tepuk tangannya dulu dong. Bangga banget gitu Zahra ya. Alumni sekolah kita sekretaris daerah loh. Kalian tahu nggak? Sekretaris daerah itu pangkat PNS tertinggi loh. Hebat. Mantap. Mantap. Nah ini Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP. Nah kebetulan banget nih Andi. Pak, Apa tuh Zara? anaknya teman kelas saya loh Pak. Oh siapa ha? Teman kelas saya yang tinggi banget. Oh tahu. Anaknya aktif loh, pinter kayak bapaknya. Oh gitu. Nurun dari bapaknya. Emang pinter. saya duduk di dekat bapak ini aura-auranya aura orang cerdas. Oh, ya, orang cerdas gitu. Nah kamu nanya nggak nih Andi? Iya jadi gini Pak. Gimana sih Bapak kiat-kiat Bapak bisa menjadi sekda gitu Pak? Siapa tuh saya bisa jadi juniornya Bapak gitu Amin. Pak. Oh jadi Andi mau jadi sekretaris daerah juga? Insya Allah doakan ya teman-teman ya. Amin. Aminin. Siapa tahu ntar dibantu sama dia. Iya Pak, kita perlu jadi kutu buku, terus baca buku, diam di perpus, terus gitu Pak. Atau kita boleh usil-usil dikit gitu Pak. Nah gimana tuh Pak? Kiat-kiatnya ya. Terima kasih Nak Zahra, Nak Andi, izin Bu Wakil Gubernur, Pak Kadis Dikbud, Bu Kepala Sekolah, anak-anakku. Pertama saya apresiasi setinggi-tingginya bahwa SMA 1 Slong di usia yang ke-55 ini semakin hebat saja. Jadi hebatnya bukan karena bangunannya sudah mulai bagus, tapi saya lihat siswa-siswinya juga semakin berkualitas. Zaman saya tahun 91 di SMA 1 Slong, pojok ekspresi ataupun alat-alat virtual ini belum kita kenal. Sekarang alhamdulillah sangat familiar sekali. Itu artinya saya sebagai salah satu alumni SMA 1 Slong dan dua anak saya juga sekolahnya di SMA 1 Slong, maka jauh dari penyesalan lah. Jauh dari penyesalan, artinya bangga menjadi alumni SMA 1 Slong. Lalu apa kiatnya? Izin Bu Wagub, saya terbuka di depan anak-anak, kan harus jujur. Dulu saya dipesan oleh wali kos saya, semoga wali kos saya selamat juga di alam kuburnya. Beliau mengatakan, Nak Taufik katanya kalau mau cita-citanya sampai, rahasianya dua katanya. Berbakti kepada orang tua dan rajin puasa Senin Kemis, insya Allah cita-citanya sampai gitu. Dan alhamdulillah saya juga menjalankan itu dengan setulus-tulusnya. Ya walaupun dari keluarga yang relatif menengah ke bawah tidak mampu, saya bercita-cita waktu SMA gimana caranya selesai dari SMA 1 Slong itu ke Jawa. Karena kuliah di Jawa waktu itu ya pilihannya banyak dan tentu kita ingin yang lebih berkualitas. Mungkin berbeda dengan sekarang, banyak perguruan tinggi yang tidak kalah dengan di Jawa. Ada Universitas Hamdan Wadi di Lombok Timur, itu juga mutunya sudah luar biasa. Unram, punya kedokteran dan sebagainya. Di zaman saya kalau mau sekolah yang lebih hebat itu memang harus ke Jawa. Dan alhamdulillah karena saya memilih sekolah di sekolahnya birokrat, saya juga tidak nyangka Bu Kepala Sekolah dari 1000 waktu itu angkatan kami 91 itu tiba-tiba Pak Jenderal Rudini memberikan saya predikat nomor 2 terbaik waktu itu. Saya tidak pernah menyangka dan alhamdulillah dengan modal itu kembali menjadi birokrasi. Birokrasi tentunya berbeda dengan kita di profesi swasta yang lain. Kalau sekarang ada istilah NTB,
nurut tatanan baru, ya birokrasi yang hebat itu nurut saja dengan aturan-aturan, nurut saja dengan perintah-perintah yang baik, dan tentu ditopang dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Insya Allah kalau di Andi menjadi pegawai negeri sipil, kalau nurut terus meningkatkan kapasitas, pada saatnya juga bisa menjadi sekretaris daerah. Itu mungkin resepnya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong. Aku mau nanya lagi satu nih. Apa tuh Zahra, apa tuh? Kan Bapak juga alumni nih. Kita mau nanya nih lagi satu. Kita mau nanya, apa sih kontribusi alumni untuk SMA Negeri 1 Solong? Kontribusi nyatanya, Pak. Ini luar biasa. Saya kayaknya perlu minta nama lengkapnya Zahra, ini mau saya kasih anak saya. Gitu. Ya, kami belum bisa berbuat banyak, tetapi secara pribadi-pribadi alumni SMA 1 Selong sepertinya di semua profesinya berusaha untuk menjaga marwah SMA 1 Selong. Artinya ya pengorbanan atau sumbangsih terbesar itu bagaimanapun sebagai alumni SMA 1 Selong dalam profesi apapun marwahnya harus kita jaga. Itu satu. Dan kita juga akan tentu setelah banyak alumni SMA 1 Selong, angkatan saya saja ada menjadi dekan di Fakultas Teknik di Unram, ada beberapa menjadi kepala dinas juga. Ya baguslah, kami akan bercerita. Dan pojok ekspresi ini pun kami sudah punya WhatsApp group yang alumni fisika sudah kita share. Pertanyaan Dek Zahra juga didengar oleh kawan-kawan saya yang lain. Dan perlu kita jawab sekarang. Jadi gitu Andi, udah ketemu kan jawabannya? Sudah. Sudah. Nah yang terakhir nih, kita mau nanya ke siapa? Ke Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, nggak ada lagi ya. Yang terakhir Ibu, manis sekali senyumnya Andi, walaupun pakai masker kelihatan ya. Kelihatan aura-aura manisnya itu. Sampai sini loh, sampai Ya sini. Allah, cantik banget, seperti transparan maskernya karena senyumnya ya. Ibu Dr. Sri Wahyuni. Oke. Tahu kan kelas 10 nama kepala sekolah? Tahu dong. Tuh, ingat, jangan sampai lupa. Pintar. Jadi nih Ibu, kan ini kita tahu nih ada slogan SMA dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan itu apa? SMA maju bersama hebat semua. Nah, Betul nggak tuh? SMA maju Maju bersama hebat semua. Nah, yang benar nyebutnya. Nah gitu Bu, itu ada slogannya. Nah kita mau nanya nih, dari Ibu apa sih Cara mewujudkan SMA Negeri 1 Selong cara ini mewujudkan SMA Negeri 1 Selong untuk menjadi maju dan hebat tuh. benar banget. Baik, terima kasih. Ini kalian langsung mengetes Ibu di depan pembesar-pembesar yang insya Allah semoga Ibu bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi alhamdulillah saya mulai perkenalkan, saya mulai di sini diamanahkan sejak Januari tanggal 31 nih Pak Kadis, Ibu Wakub dan Bapak Sekda. Yang melihat potensi yang luar biasa di sekolah ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Bapak Sekda sebagai alumni. Pertama yang pikirkan memang alumni. Kapasitas alumni yang menyebar di segala bidang dan punya kapasitas atau posisi yang banyak yang strategis dan sebagainya, itu yang terpikir juga. Jadi sebenarnya pertanyaannya Zahra tadi mewakili, tapi mohon maaf tidak pernah yang pesankan nih, murni. Ya kan? Ibu tidak pernah berpesan kalau harus bertanya Ibu, seperti kita itu tuh ke harus Sekda punya rasa ya. ingin tahu kan? Iya. Ya, jadi kita pengen tahu Bu. Iya benar. Jadi ini betul-betul spontanitas. Jadi untuk memajukan sekolah tentu harus kita punya sesuatu. Ibaratkan kita mau pergi ke suatu tempat harus punya kendaraan, ingin berperang harus punya senjata dan seterusnya. Alhamdulillah kebanggaan bagi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada pesan yang dititipkan oleh Bapak Kadis di awal sekali, yaitu ada modal. Kita harus mewujudkan the power of for peace. Ada 4P. Pertama apa? Profil sekolah. Jadi itu harus jadi target kita. Bagaimana membuat
profil sekolah ini betul-betul mantap dari sisi datanya, dari sisi keberadaan personal-personal yang ada di lingkungan kita, gurunya, kepala sekolah dan struktur yang lainnya. Kemudian yang kedua dari sisi performance, dari sisi penampilan. Ya, penampilannya seperti apa? Tadi Pak Sekda sudah menyebutkan perbedaan yang jelas, katanya sekarang sekolah ini sudah kelihatan jauh lebih bagus ketimbang dibandingkan berapa tahun yang lalu Pak Sekda, nggih? 29 tahun yang lalu, ya jelas dong Pak Sekda, jauh bedanya. Jadi niki kita selalu berusaha untuk improve bagaimana penampilan sekolah menjadi enak dilihat, tamu datang merasa nyaman, ya. Jadi itu selalu kita upayakan dan selalu dievaluasi oleh Bapak Kadis, ini luar biasanya. Baik secara personal maupun lewat grup dan sebagainya, diingatkan terus. Jadi itu yang membuat kita betul-betul tergiat untuk selalu berusaha meningkatkan dalam segala hal, dan itu untuk performance-nya tentu dalam hal penampilan, fasilitasnya seperti apa, sarana prasarana yang ada di sekolah, bagaimana kita melengkapinya. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan. Nah, pelayanan, nah ini yang sedang kita bangun. Jadi rangkaian kegiatan HUTS Mansa tahun ini Pak Sekda, Ibu Wagub dan Pak Kadis diawali dengan kita mengundang alumni. Kami kerjasama dengan tokoh-tokoh alumni, diantaranya ada Bapak Direktur Pasca Sarjana Unram, Prof. Sarjan. Mudah-mudahan beliau juga menyaksikan kita di sini. Ada Ibu ISPI, beliau Ketua DPRD. Ada guru-guru besar yang tersebar, ada yang di Jepang, ada yang di Melbourne di Australia, ada yang di Inggris dan sebagainya. Itu semua kita libatkan dan alhamdulillah webinar kita Wilahar itu berjalan dengan lancar. Yang dibuka langsung oleh yang terhormat Ibu Wagub waktu itu. Terima kasih sekali kami sampaikan atas waktu Umi telah memberikan perhatian kepada SMA Negeri 1 Selong, karena beliau melihat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk banyak hal. Dan yang terakhir apa? Tahu enggak kalian? Pernah dengar enggak Porfi yang keempat? Tadi Ibu sudah sebut 3, harus catat loh Zahra. Bukan hanya untuk Bu Guru aja, tapi untuk siswa juga harus tahu ini, makanya Bu Guru jelaskan. Ya. Jadi yang terakhir apa? Kira-kira bisa ditebak enggak? Prestasi. Nah, jadi prestasi itu harus betul-betul kita raih. Dan alhamdulillah prestasi SMA Negeri 1 Selong ini bisa dibanggakan, tapi kita tidak boleh puas tentunya. Kita terus berusaha, berupaya untuk selalu berpacu, berlomba, berkompetisi di ajang manapun. Dan yang ditampilkan tadi musikalisasi, puisi itu juara 1 tingkat NTB yang menyelenggarakan kantor bahasa, tepuk tangan untuk teman kalian dan mohon sebentar lagi ditampilkan ya, supaya bisa disaksikan oleh kita semua, oleh Ibu Wagub terutama. Nah, kemudian satu lagi yang perlu yang sampaikan bahwa kita punya visi bahwa sekolah ini harus maju. Untuk maju di samping tadi Porfi yang Tiang sebutkan, ada satu hal potensi yang luar biasa juga kita miliki, dan Tiang secara pribadi melihat bahwa untuk bisa mencapai itu ada satu hal gebrakan yang harus kita buat. Di konten-konten yang disampaikan waktu webinar, kita memfokuskan pada membicarakan tentang bagaimana upaya melakukan suatu kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak kalangan, terutama oleh anak-anak kita, yaitu kita mencanangkan program sekolah berbasis riset. Jadi sekolah niki kita tunjukkan sebagai sekolah berbasis riset SBR, dan aksinya insya Allah sudah kita mulai. Kita sudah menentukan ada klinik penelitian, klinik risetnya, dan insya Allah minggu depan kita sudah mulai untuk melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian, dan tentu ada tulisan-tulisan sebagai hasilnya untuk bisa dipublikasikan. Jadi itu anakku Zahra dan Andi, supaya diketahui juga oleh anak-anakku sekalian yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, bahwa mari kita dukung program yang dicanangkan oleh sekolah, bahwa ini kita yakini bahwa ini akan bisa atau mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita,
untuk mewujudkan pendidikan yang membanggakan dan tentu untuk NTB Gemilang. Terima kasih. Nah, jadi itu jawabannya Andi, udah tahu kan? Udah tahu. Sobat Dikbud semua udah tahu kan? Udah, orang udah dengar juga. Nah, jadi sebelum kita nutup nih, kita punya closing statement. Kita mau minta sedikit kata-kata motivasi ya dari narasumber-narasumber hebat kita ini tentunya, yang jelas siapa lagi? Mungkin dari Ibu Kepala dulu mungkin. Iya, mungkin ada kata-kata motivasi atau ada apa gitu, kasih pesan-pesan dong buat kita di sini. Baik, terima kasih. Closing statement saya adalah, mungkin ada yang pernah nonton film dulu yang judulnya Dead Poets Society dan itu sangat terkesan. Di situ ada carpe diem. Carpe diem means seize the day. Seize the day. Makes your day, today, tomorrow, the next days become yours. Jadi rangkul harimu. Dalam artian atau implikasinya adalah kita selalu berpikir bahwa setiap harinya kita harus punya prinsip untuk bisa memberikan manfaat kepada setiap orang, kepada banyak orang. Terima kasih. Mungkin closing statement yang kedua dari Bapak Sekda, Zahra. Bapak Sekda. Ya, saya juga terinspirasi dari Helen Keller. Helen Keller ini adalah tokoh kemanusiaan yang karena dia cacat, dia berjuang terus. Setelah dia mampu, Helen Keller juga justru bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Beliau mengatakan dalam kalimat singkatnya itu, alone we can do so little, but together we can do so much. Artinya apa? Kalau kita sendiri, tentu hasil kita sedikit. Tetapi kalau kita bersama-sama, dipastikan hasil kita banyak. Mari kita kembangkan sekolah ini secara bersama-sama. Jadi harus bareng-bareng ya, kita harus meningkatkan kerjasama. Iya, Nah, mungkin buat selanjutnya lagi nih tentunya. Bapak Kepala Dinas. Saya singkat saja, menjadilah generasi milenial yang baik dan berkualitas di era kalian. Nah, siapa nih cara terakhir? Yang terakhir, Umi. Kali ini aku benar loh. Umi, benar-benar. Ya, tadi saya senang sekali ya dengar kata-kata inspirasi dari semua narasumber, luar biasa. Yang pertama mengajak untuk bisa bermanfaat ya, hidup kita itu harus bisa bermanfaat. Kemudian dari Pak Sekda tadi bahwa hidup itu harus gotong royong sama-sama. Kalau kita sinergi pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Kemudian Pak Kadis mendorong bagaimana supaya kalian menjadi orang yang apa tadi berguna ya, baik berguna di masanya. Nah, kalau Umi ingin mengingatkan kalian bahwa hidup ini selalu ada masalah. Ya. Hidup kita itu jangan harapkan hidup itu apa yang kita inginkan itu pasti terjadi. Tanpa effort yang besar itu kan sulit. Maka pesan Umi, when you face difficult things, know that challenges are not sent to destroy you. They are sent to improve and strengthen you. Jadi kalau ketemu masalah, ketahuilah bahwa masalah itu bukan untuk hancurin kita, tapi justru masalah itu untuk meningkatkan kapasitas kita, membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi sehingga lebih bisa mengatasi hal-hal yang ada di depan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Andi, dengar closing statementnya dari Umi tadi, ingat filosofi main karet nggak? Ingat banget tuh Zahra. Nah bener, jadi gini kita mau cerita dong dikit. Ada filosofi kalau orang main karet itu kan mulai dari pinggang, dada, dagu, dan telinga sampai kepala. Iya. Nah, jadi bentangan karetnya itu seperti permasalahan hidup ya. Jadi semakin lama bakal semakin tinggi tapi harus tetap kita hadapi. Iya, semakin besar masalah dalam hidup semakin terus kita jalani. Nah, benar banget. Nah, itu dia tadi ya obrolan-obrolan inspiratif yang pasti menginspirasi banget. Sangat buat sobat. menginspirasi. Sangat ya, sangat. Mungkin ada dari teman-teman dari Sobat Dikbud yang pengen jadi sekda. Saya mau pengen jadi sekda kayak Oh gini. iya, Andi pengen jadi sekda. Kalau gitu mungkin ada yang ingin jadi wakil gubernur mungkin. Nah, bisa. Kan kita udah deket nih, udah manggil Umi. Udah deket banget. Deket banget Zahra. Oh mau Bu, mau. Mau besok tiang jadi gubernur aja Bu, nggak apa-apa. Biar makin tinggi. Nah, itu dia tadi ada banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Iya, banyak banget. Mulai dari kita termotivasi, terus kita dengar-dengar pengalamannya Pak Sekda juga. Bisa jadi peringkat 2 loh. Dari Hebat banget kan? Hebat banget. Besok aku peringkat 1 ya. Amin. Amin, doain.
Nah itu dia tadi. Obrolan inspiratif kita. Ya, karena hari udah mau makin gelap kayaknya ya. Kita tutup aja obrolan inspiratif dari segmen ketiga kali. Kalian jangan kangen kita ya. Kita kembalikan ke Mbak Tina. Iya, terima kasih Andi dan Zahra. Izin Bu. Iya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, dan kepada Bapak Kadis Dikbud Nusa Tenggara Barat, dan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selong. Kita beri tepuk tangan kepada mereka berempat. Oke, Sobat Dikbud, acara terakhir yaitu penyerahan piagam penghargaan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk ke tempat yang telah disiapkan. Silakan Ibu. Dan kami mohon dengan hormat kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Bapak Sahabat Nusa Tenggara Barat, saat ini kita sedang menyaksikan bersama kegiatan pojok ekspresi di SMA 1 Selong. Kolaborasi SMA 1 Selong dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertahankan tradisi mengembangkan budaya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 dan Hari Ulang Tahun ke-55 SMA 1 Selong. Ya, bersama kita hari ini obrolan inspiratif, seni dan karya kreatif permainan tradisional. Berpartisipasi dari pojok ekspresi ini. Ya, dengan demikian selesai sudah acara live streaming SMA Negeri 1 Selong. Iya, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak, dan tetap memakai masker. Dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Oke, saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur dengan berfoto bersama dengan seluruh siswa SMA 1 Selong.